Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Islamiyati dengan nomor NPM 20212150242. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah membaca yang berjudul Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Membaca. Materi yang dibahas kali ini ada dua. Yang pertama ada bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Dan yang kedua ada prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Bab 1. Bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca? Bagaimana sih menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca? Berangkat dari pandangan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembelajaran itu sendiri, pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran membaca, dapat dilakukan melalui penciptaan pembelajaran membaca yang berlandaskan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada pengertian bunyi konsonan. Bunyi konsonan merupakan bunyi-bunyi yang melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca sebagai berikut. 1. Melalui bahan ajar. 2. Melalui model pembelajaran. Dan ketiga, melalui penilaian otentik. Penjelasan tentang saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca. 1. Melalui bahan ajar. Saluran yang paling banyak digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca adalah melalui bahan ajar. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan ajar yang mengandung muatan karakter. Bahan ajar yang demikian biasanya berupa karya sastra ataupun biografi tokoh yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani, dan juga bisa melalui bacaan motivasional serta karya non-sastra yang berisi muatan-muatan karakter. Penggunaan bahan ajar yang berisi muatan karakter telah banyak diteliti. Hasilnya sangat menggembirakan, yakni bahwa melalui bahan ajar yang berisi muatan karakter diyakini mampu membina karakter siswa. Permasalahannya adalah guna dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam bahan ajar, guru harus secara cermat melakukan pemilihan bahan ajar yang bermuatan karakter. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa tidak semua bahan ajar yang terdapat dalam buku teks di sekolah dianggap bermuatan karakter. Oleh karenanya, guru harus berusaha mencari bahan ajar yang lain. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan penggunaan bahan ajar sebagai saluran pendidikan karakter, upaya internalisasi pendidikan karakter melalui saluran bahan ajar dapat dilakukan guru. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru adalah 1. Memilih bahan ajar secara cermat. 2. Menentukan jenis kegiatan penggalian karya sastra secara tepat atau memilih pendekatan apresiasi. 3. Memandu siswa menggali karya sastra berorientasi nilai dan moral sastra. Dan keempat, melakukan evaluasi hasil dan karakter. 2. Melalui model pembelajaran. Saluran kedua yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah melalui pengembangan model-model pembelajaran berbasis karakter.
Istilah pengembangan dalam hal ini bukan hanya berarti penciptaan pembelajaran, melainkan juga pemanfaatan model yang telah ada sebagai saluran pendidikan karakter. Dengan demikian, internalisasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca melalui model pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang telah ada. Namun, juga bisa melalui model pembelajaran baru yang sengaja dikembangkan untuk keperluan tersebut. Penggunaan model pembelajaran sebagai saluran pendidikan karakter juga telah banyak diteliti oleh para ahli. Penelitian ini tidak hanya terjadi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pada mata-mata pelajaran yang lain. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Budiastuti. Penelitian yang dilakukan oleh Budiastuti menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter melalui praktik berbusana mampu mengembangkan karakter positif siswa walaupun masih terdapat banyak kendala. Studi terbaru tentang implementasi pendidikan karakter dilakukan oleh Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2010. Dalam penelitiannya, Astuti dan kawan-kawan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis masalah. Hasilnya adalah bahwa pendidikan karakter yang dilakukan mampu meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa, meningkatkan nilai produk, dan meningkatkan beberapa nilai-nilai karakter yang diharapkan. Pengembangan model khusus pembelajaran berbasis karakter juga telah dilakukan melalui banyak penelitian. Namun, berdasarkan hemat penulis, model-model yang dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan pengubahan pada model dasar yang telah banyak dikenal, seperti model kontekstual, PAKEM, konstruktivis, kooperatif, dan beberapa model lainnya. Terlepas dari kondisi di atas, penggunaan model pembelajaran sebagai sarana pendidikan karakter menurut pandangan penulis lebih efektif dan cenderung mendekati konsep pendidikan karakter yang sesungguhnya. Melalui model pemecahan masalah misalnya, banyak nilai-nilai karakter yang akan terbina, misalnya kejujuran, kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu, kreativitas, dan beberapa yang lainnya. Demikian pula melalui model konstruktivis, siswa akan terbina nilai karakternya, misalnya karakter peduli lingkungan, religius, menghargai prestasi, mandiri, dan demokratis. Berdasarkan konsepsi paragraf di atas, langkah yang harus dilakukan guru untuk mengintegrasikan pendidikan karakter melalui model pembelajaran adalah 1. Memilih model pembelajaran yang sesuai dengan SK dan KD kurikulum, tujuan pembelajaran, dan materi ajar. 2. Merancang tahapan pembelajaran yang dapat merangsang timbulnya karakter. 3. Melakukan pengamatan untuk menilai karakter. 4. Melakukan evaluasi terhadap tujuan yang dicapai. Keempat langkah ini diyakini dapat dijadikan panduan dasar bagi guru yang tertarik melaksanakan pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter. 3. Melalui penilaian otentik. Saluran terakhir yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter adalah melalui penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data, bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kesulitan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran. Penilaian ini tidak dilakukan di akhir periode saja, melainkan di akhir semester. Menurut Mueller,
Nurginatoro pada tahun 2011, asesmen otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah, yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata. Malay Peirce 1994 mendefinisikan authentic assessment sebagai berikut. Authentic assessment is an evaluation process that involves multiple forms of performance measurement reflecting student learning, assessment, motivation, and attitude on instructionally relevant activities. Examples of authentic assessment techniques include performance assessment, portfolio, and self-assessment. Bertemali dengan pendidikan karakter bertujuan agar siswa mampu menjadi orang yang berkarakter mulia. Usaha pengembangan karakter ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Secara praktisnya, pembentukan dan pengembangan karakter ini bersifat integratif dengan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. Oleh sebab itu, untuk mampu mengukur perkembangan karakter siswa diperlukan sebuah alat yang secara otomatis mampu mengukur aktivitas dan sekaligus menunjukkan karakter siswa. Alat itu adalah penilaian otentik. Berdasarkan contoh tersebut, guna dapat menggunakan penilaian otentik sebagai saluran pendidikan karakter, guru harus melakukan beberapa tahapan, yakni 1. Penentuan standar atau nilai karakter yang hendak dibina selama proses pembelajaran. 2. Penentuan tugas otentik yang mengandung muatan-muatan karakter. 3. Pembuatan kriteria penilaian karakter. Dan 4. Pembuatan rubrik untuk menilai karakter. Bertemali dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minimalnya ada 3 aktivitas inilah karakter bisa dibentuk langkah yang tepat dalam melaksanakan pendidikan karakter, yaitu memilih bahan ajar bermuatan karakter, melaksanakan pembelajaran aktif atau melalui model pembelajaran, dan melaksanakan penilaian otentik. Sisi positif lain dari penggunaan penilaian otentik dalam pembelajaran karakter adalah bahwa selain sebagai dasar penentuan aktivitas dan nilai karakter yang hendak dikembangkan, penilaian otentik juga bisa digunakan untuk mengukur proses pembelajaran sekaligus mengukur karakter anak. Oleh sebab itu, penilaian otentik merupakan salah satu saluran bagi terlaksananya pendidikan karakter di samping 2 saluran yang lain. Bab 2. Prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Kemendiknas pada tahun 2010 menyarankan bahwa secara prinsipal pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter yang dikemukakan Kemendiknas pada tahun 2010. 1. Berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter
merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan sejatinya. Proses tersebut dimulai dari TK atau RA berlanjut ke kelas 1 SD atau MI atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP atau MTS. Pendidikan karakter di SMA atau MA atau SMK atau MAK adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun. Sedangkan pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan penguatan dan pemantapan pendidikan karakter yang telah diperoleh di SMA atau MA, SMK atau MAK. 2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pengembangan nilai-nilai tersebut melalui keempat jalur pengembangan karakter melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam standar isi. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan melalui proses belajar, atau value is neither content or taught, it is learned. Herman 1972. Mengandung makna bahwa materi nilai-nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata kuliah atau pelajaran agama, bahasa Indonesia, sejarah, matematika, pendidikan jasmani, dan kesehatan, seni, keterampilan, dan sebagainya. Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidik tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh pendidik. Pendidik menerapkan prinsip Tuturi Handayani dalam setiap perilaku yang ditujukan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran karakter di atas, pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membina kemampuan membaca siswa sekaligus membina karakter siswa, baik karakter secara umum maupun karakter membaca. 2. Pembelajaran membaca hendaknya diarahkan guna membentuk karakter siswa membaca yang bermuatan karakter. 3. Pembelajaran membaca hendaknya dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran atau strategi membaca yang bersifat menyenangkan, namun tetap berlandaskan pada paham-paham konstruktivis, komunikatif, dan kontekstual. 4. Pembelajaran membaca sebaiknya dikemas berbasis penilaian otentik sehingga tergambar jelas aktivitas membaca siswa selama pembelajaran sekaligus tergambar pula kemunculan karakter pada diri siswa. Baik, kesimpulan pada materi saya hari ini yaitu berangkat dari pandangan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembelajaran itu sendiri. Pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu melalui bahan ajar, melalui model pembelajaran, dan melalui penilaian otentik. Prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter Kemendiknas pada tahun 2010 menyarankan bahwa secara prinsipal pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran pengembangan diri,
dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum silabus yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Baik, bisa dilihat sendiri peta konsep yang saya buat yang tentang materi ini seperti ini. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.